Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Al-Bahri. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan algoritma yang sederhana gitu ya. Jadi kita sebenarnya secara tidak langsung tidak menyadari bahwa segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah melakukan sebuah algoritma. Katakanlah misalkan dari bahkan kita bangun tidur, ketika kita bangun tidur, kemudian untuk berangkat kerja, maka kita harus bangun pagi, kemudian sholat, kemudian berwudu, kemudian melakukan sholat, dan kemudian melakukan aktivitas selanjutnya. Itu juga sudah merupakan bagian dari algoritma. Kemudian ketika kita makan, saat kita ingin makan, kita kemudian akan mengambil peralatan makan, kemudian misalkan mencuci tangan, kemudian mengambil nasi, kemudian mengambil lauk pauk yang kita inginkan. Itu juga merupakan bagian dari algoritma. Apalagi misalkan seperti pergi ke sekolah atau yang pergi ke kampus, misalkan dari kos-kosannya, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan kuliah, kemudian pergi ke parkiran, kemudian dari parkiran menyalakan motor, dan kemudian berangkat ke kampus hingga akhirnya tiba di kampus. Nah, contoh ini semua merupakan algoritma yang secara tidak langsung kita sudah lakukan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, algoritma itu sendiri merupakan penyelesaian masalah dengan program. Seseorang yang membuat suatu program biasanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Sudah pasti ya. Jadi kita membuat sebuah program itu tentunya untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan waktu yang efektif dan efisien, serta memudahkan masyarakat. Nah, ini adalah tujuan dari program pada umumnya. Nah, tentunya saat kita mengembangkan program, ada beberapa tahapan yang penting untuk kita persiapkan. Tentunya diantaranya itu seperti pertama, menganalisis masalah dan membuat algoritma. Tentunya tahapan pertama ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk kemudian bisa dikembangkan pada tahapan selanjutnya. Nah, setelah kita coba menganalisis, jadi kita cari tahu latar belakang masalahnya apa masalahnya. Jadi kalau kan nggak mungkin suatu program itu kita buat tanpa ada masalah yang melatar belakangnya terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita perlu menganalisis. Nah, setelah kita berhasil menganalisis, maka kedua kita perlu untuk menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Nah, tentunya ini adalah tahapan untuk mendevelop program yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir tentunya untuk mengeksekusi dan menguji program yang telah dikembangkan. Nah, ini ada 3 tahapan yang wajib dilakukan oleh setiap developer untuk mengembangkan program yang dibuat. Sebenarnya algoritma itu dasarnya adalah logika ya. Nah, dimana kita ketahui logika ini sendiri merupakan bagaimana cara kita berpikir sebagai manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu ide dari logika itu sendiri. Itu yang dimaksud dari logika. Kemudian algoritma, apa perbedaan dari algoritma? Nah, algoritma ini sendiri adalah urutan
kita lebih bicara kepada urutannya, tahapan-tahapan yang kita lakukan di setiap langkahnya, dari langkah pertama hingga langkah terakhir, alurnya seperti apa, hingga akhirnya muncullah sebuah proses yang kemudian menghasilkan output, gitu ya. Jadi untuk sederhananya seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh kasus algoritma untuk menukar isi sebuah bejana. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Jadi diberikan dua buah bejana. Jadi ada bejana A dan ada bejana B. Nah, bejana A ini berisi larutan berwarna merah seperti yang kalian lihat kalau di gambar yang bawah. Di gambar yang paling kiri itu merupakan larutan A. Dan kemudian ada bejana kedua yang berisi larutan berwarna biru. Nah, kemudian di bagian yang ketiga, yang terakhir, itu ada sebuah bejana kosong. Nah, apa fungsinya coba kita lihat. Jadi masalah yang harus diselesaikan adalah bagaimana caranya agar larutan A dan B ini bisa bertukar tempat seperti itu. Jadi posisi si merah itu ke B, kemudian posisi si biru itu ke A. Nah, itu bagaimana? Nah, tentunya masalah seperti ini harus diselesaikan dengan algoritma. Nah, lalu apakah mungkin jika hanya ada dua bejana tanpa adanya bejana ketiga? Kan tidak mungkin, karena kalau begitu kita campurkan maka larutannya sudah pasti menyatu sehingga warnanya juga tidak seperti sedia kala. Nah, tentunya perlu bejana ketiga sebagai media sementara, gitu ya, media penyimpan sementara kalau ada pemrogramannya. Jadi ada kalau ini diibaratkan variabel, maka ada 3 variabel. Variabel A memiliki nilai sendiri, B memiliki nilai sendiri, kemudian ada variabel ketiga dengan nilai yang tidak ditentukan. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses pemindahan larutan. Jadi saya buatkan sedikit animasi untuk memberikan kemudahan dalam memahami alur dari pertukaran cairan yang ada di bejana A dan bejana B. Nah, coba kita lihat. Ketika dimulai, maka tidak mungkin si bejana A itu langsung masuk ke bejana B. Jadi tentunya kita perlu untuk mengosongkan bejana A. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus memindahkan isi dari bejana A ke bejana C. Nah, kemudian setelah bejana ini dipindahkan, maka bejana kosong terletak pada bejana A, yang kemudian baru bisa diisi setelah isinya dipindahkan ke bejana C. Kemudian tentunya sudah pasti kita tinggal memindahkan bejana B ini, isi dari bejana B kita pindahkan ke bejana A. Seperti ini. Sehingga sekarang yang tersisa adalah bejana B yang tidak memiliki nilai apapun, yang kosong gitu ya. Jadi kan tadi contoh masalahnya itu bagaimana caranya memindahkan isi bejana A ke bejana B. Nah, kemudian langkah terakhirnya tentunya memindahkan isi dari bejana C tadi pindah ke bejana B. Jadi si bejana C ini dia hanya berperan sebagai media penyimpan sementara gitu ya. Nah, algoritma itu sendiri adalah bagaimana kita menjelaskan secara deskriptif apa-apa saja proses yang dilakukan pada algoritma yang terjadi. Jadi
kita menjelaskannya secara deskriptif gitu. Nah, algoritma ini sendiri ada beberapa cara lain untuk menjelaskannya. Salah satunya itu adalah menggunakan pseudocode. Jadi pseudocode ini merupakan sebuah metode untuk menggambarkan alur dari sebuah program dengan cara menulis mirip seperti sintaks pemrograman, tapi sebenarnya sintaks ini tidak bisa dijalankan pada bahasa pemrograman apapun. Jadi dia itu hanya ditulis mirip seperti bahasa pemrograman, seolah-olah itu adalah bahasa pemrograman. Nah, jadi dia ditulis sedemikian rupa sehingga bisa dipahami bahwa alurnya itu adalah dimulai dari memindahkan isi bejana A ke bejana C, kemudian bejana B dipindahkan ke bejana A. Nah, itu dituliskan dalam bentuk pseudocode bisa. Jadi bentuknya itu seperti perintah-perintah pemrograman, misalkan ada while dan sebagainya. Nah, tetapi tentu bentuknya itu tidak tentu tulisan kodenya itu tidak bisa dijalankan pada pemrograman apapun karena sifatnya hanya untuk menyampaikan ide. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini gitu. Tapi untuk di programnya sendiri, untuk di pemrograman dia tidak bisa berjalan di bahasa pemrograman apapun gitu. Jadi hanya untuk memberikan gambaran awal tentang bagaimana alur yang akan dilakukan ke depannya gitu. Kemudian ada yang ketiga, untuk bagaimana cara untuk menjelaskan algoritma ini, yaitu dengan menggunakan metode flowchart. Jadi flowchart ini menggunakan simbol-simbol tertentu yang kemudian selalu diawali dengan terminal mulai ya. Terminal mulai yang berbentuk kotak yang pinggir kiri dan kanan itu lonjong gitu. Jadi itu adalah terminal start, dan kemudian untuk terminal berakhirnya juga sama. Nanti biasanya tulisan untuk terminal mulainya itu adalah start, kemudian yang terakhirnya adalah finish misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat satu persatu setiap langkahnya itu, maka dapat kita lihat seperti ini. Tentunya langkah pertama, tuangkan isi bejana A ke dalam bejana C. Kemudian langkah kedua, tuangkan isi bejana B ke dalam bejana A. Nah, sehingga yang kosong adalah bejana yang B. Kemudian langkah yang terakhir tentunya adalah memindahkan isi dari bejana C dipindahkan ke bejana B, sehingga kita bisa menjawab masalah yang tadi diberikan. Jadi solusinya seperti ini gitu. Maka sampai di sini algoritma secara deskriptifnya sudah selesai. Nah, kemudian misalkan ada sebuah kuis, diberikan dua buah bejana A dan B, di mana bejana A ini berkapasitas 5 liter. 5 liter itu yang warna ungu ya. Jadi ini anggap sebagai sebuah ember atau sebuah bejana. Kemudian ada ember lain dengan ukuran kapasitas yang berbeda. Kalau yang ini 5 liter, dan kemudian ini ada 3 liter. Nah, lalu masalahnya bagaimana caranya kita mengambil air misalkan dari sebuah kali lah, katakan dari sebuah dari sebuah sungai, kita ambil hanya 4 liter air saja. 4 liter air, tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana cara kita menakar 4 liter air itu tanpa menggunakan alat pengukur? Tidak ada literan seperti itu, nggak ada. Jadi kita hanya punya 2 ember yang kita tahu kapasitas masing-masing itu 5 liter dan satunya lagi itu ada 3 liter. Nah, bagaimana caranya kita mengambil 4 liter air secara akurat gitu. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Kalau kita ambil 5 liter air, kita langsung celupin ke
sungai, kita ambil, kemudian kita tidak tahu secara pasti apakah isi dari air itu 4 liter atau tidak. Mungkin kita mengambil airnya hanya level ini tinggi airnya atau segini, tetapi itu tentunya tidak akan menghasilkan air dalam jumlah 4 liter persis gitu. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita ambil, kemudian kita tuang di sini 3 liter kurang, kalau di sini kelebihan, di sini kurang 1. Kalau di sini untuk mencapai 4 itu kurang 1 liter lagi. Di sini kalau untuk mencapai 4 liter itu dikurang 1 liter lagi. Lalu bagaimana caranya? Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Kita coba lanjut. Nah, tentunya solusinya itu adalah kita memenuhkan ember yang kapasitasnya 5 liter tadi. Kita ambil ember itu, kemudian kita penuhkan. Nah, ini adalah tahapan pertama tentunya. Kemudian apa yang selanjutnya yang perlu kita lakukan? Apakah kita perlu untuk mengambil 3 liter memenuhi ember yang kecil ini, kita ambil ke sungai, kita penuhkan lagi? Apakah perlu seperti itu? Tentunya tidak, karena tujuan akhir kita adalah bagaimana mengambil 4 liter air secara persis. Nah, tentunya langkah selanjutnya itu adalah kita tuangkan nih isi yang ini tadi 5 liter, kita tuang ke sini. Tentunya kalau ini kita tuangkan ke sini, maka ini nanti kita isi penuh, maka di sini menjadi 3 liter. Tentunya setelah ini dituangkan, maka yang tersisa adalah 2 liter. Jadi yang di sini ada tersisa 2 liter. Kemudian yang di sini 3 liter. Lalu bagaimana caranya? Ini masih 2 liter, ini 3 liter. Kalau pakai yang ini masih kurang 1 liter lagi, kalau pakai yang ini masih kurang 2 liter lagi. Lalu langkah selanjutnya apa? Tentunya kita lihat di sini. Langkah selanjutnya tentunya kalau kita lihat di awal, kan di sini hanya perlu mengurangi 1 liter lagi sebenarnya. Sementara di sini hanya perlu menambah 1 liter lagi. Sementara saat ini isi airnya adalah 2 liter, karena tadi 5 liter dikurang 3 liter, tersisa 2 liter di sini. Nah, tentunya langkah selanjutnya adalah kita mengosongkan ember yang warna hijau. Kita kosongkan embernya, kita buang airnya, kita buang ke tanah misalkan. Nah, kemudian sampai di sini kita sudah punya ember yang ini isinya tersisa 2 liter dan kemudian ini kosong. Nah, maka langkah selanjutnya adalah air yang ada di sini kita pindahkan ke sini. Sehingga ember yang sebelah kanan memiliki air dengan kapasitas 2 liter. Nah, sementara ember yang 5 liternya kosong. Lalu kita bagaimana caranya? Kita perlu untuk apa lagi? Nah, tentunya kita di sini kita ketahui bahwa di sini 2 liter dan di sini 1 liter. Kira-kira apa langkah yang perlu dilakukan selanjutnya? Nah, langkah yang perlu dilakukan selanjutnya tentunya adalah kita memenuhkan ember yang besar tadi, ember yang gede itu kita penuhin air. Nah, sampai di sini, maka si air ini isinya si ember ini berkapasitas 5 liter air. Kemudian di sini isi airnya adalah 2 liter. Nah, di sini kan kita perlu mengurangi 1 liter lagi kan. Sementara ini biar penuh ini dia perlu 1 liter. Maka untuk memastikan ember ini tersisa 4 liter, kita tinggal menuangkan isi yang ada di ember ini pindah ke sini sampai penuh. Artinya kan dikurang 1 liter nanti tuh. Kalau di sini ditambah 1 liter berarti di sini berkurang 1 liter. Maka 5 dikurang 1, maka dapatlah kita memastikan bahwa ember ini pasti memiliki nilai sebanyak 5 liter air gitu. Nah, sampai di sini maka algoritmanya terselesaikan. Jadi sederhananya algoritma itu seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan.
Cara penulisan algoritma ada 3: uraian deskriptif menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, ada pseudocode menggunakan kode-kode yang telah disepakati dan mempunyai arti tertentu gitu ya. Kemudian ada bagan alir, flowchart, dan ini berupa gambar, notasi dan sebagainya. Nah, untuk notasinya sendiri bisa kita lihat di sini. Kalau ini secara deskriptif kita tinggal menuliskan masukkan bilangan pertama gitu. Kalau di pseudocode ada inputan X gitu, input X, atau di sini misalkan kalau kita memberikan inputan kepada nilai A misalkan, maka kita tinggal ketik A, nanti ada tanda panah ke kiri yang menunjuk ke kiri, kemudian diisi dengan nilai apa gitu, bisa seperti itu. Kemudian masukkan bilangan kedua, bisa seperti ini. Kemudian untuk if dinotasikan menjadi jika X lebih besar dari Y, maka yang dilakukan adalah step selanjutnya gitu. Nah, inilah langkah yang perlu dilakukan pada setiap tahapan algoritma. Nah, semoga video ini cukup membantu dalam memahami apa itu yang dimaksud dengan algoritma dengan adanya bantuan-bantuan animasi sederhana seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Akan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.